Dikutip dari artikel dakwahpost.com dengan judul sangat menginspirasi, belajar ketawaduan Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau tidak mengatakan, saya Ibnu Utsaimin. Salah seorang yang mengenal beliau bercerita, dulu, kira-kira di antara tahun 96, 98, saya menunggu sholat subuh di shaf pertama di Masjid Al-Haram. Waktu itu ada seorang petugas keamanan di samping kanan saya yang menjaga agar tempat di belakang imam tidak terlalu sesak dan agar ada tempat yang longgar untuk para alim ulama. Dan di depan makom, ada 4 petugas lagi yang menjaga agar orang-orang tidak menuju ke shaf pertama, dan tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua, ia memiliki jenggot putih yang lebat, dan memakai pakaian yang tidak disetrika. Lelaki tua ini ingin melewati para petugas yang berada di depan makam agar dia bisa sampai di shaf pertama, namun petugas di sana menghalanginya. Dia kemudian mencari jalan lain di sekitar Ka'bah dan berusaha meloloskan dirinya dari halangan petugas, namun lagi-lagi petugas menahannya. Dia terus mencari jalan agar dia bisa sampai ke shaf pertama, dan saya terus memperhatikannya, sampai akhirnya dia berhasil melewati petugas keamanan di samping saya yang waktu itu sedang berbicara dengan orang yang ada di belakangnya. Saat dia sudah berhasil berdiri di shaf pertama, dia langsung bertakbir sholat sunnah. Petugas keamanan itu lantas marah. Dia berdiri tepat di depan lelaki tua ini, sampai ketika sang lelaki tua ini selesai dari sholatnya, petugas itu langsung mengangkat dan menarik bahunya seraya berkata, berdiri. Lelaki tua itu menjawab, dengan dialek Kosim, ada apa denganmu? Petugas itu berkata, tempat ini dikhususkan untuk para masyayikh dan ulama. Mundurlah. Lelaki tua itu menjawab, apa yang saya lakukan kalau para ulama dan masyayikh telat datang? Petugas itu pun marah dan saya terus memperhatikan kejadian itu sambil tersenyum, dan sebelum petugas tersebut melakukan tindakan yang berlebihan, saya lalu memegang tangannya, memberi isyarat agar ia mendekat dan ia pun mendekat. Saya kemudian membisikkan di telinganya kalau lelaki tua itu adalah Al-Alamah Al-Faqih Muhammad bin Utsaimin. Petugas itu bersegera mendatangi beliau, mencium kepala beliau dan meminta maaf. Beliau memandangiku dengan pandangan mata protes karena telah mengabari petugas tadi siapa beliau sebenarnya. Saya hanya tersenyum dengan senyuman permintaan maaf. Iqomat pun dikumandangkan. Syekh Saudi bin Ibrahim Syuraim datang untuk mengimami sholat dan di saat ia melihat beliau di shaf pertama, ia meminta beliau menjadi imam tapi beliau menolak, akhirnya Syekh Syuraim yang mengimami sholat kami. Ketenaran adalah sebuah fitnah bagi orang alim, setan membuat mereka gila dihormati. Banyak yang terjerat, kecuali yang dirahmati Allah. Rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin, beliau cermin keteladanan untuk kita semua.